Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbono Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya akan mengajak Anda untuk membahas satu topik yang ini sangat seru ya. Ini soal ketidakhadiran mantan Presiden Joko Widodo dan juga putranya Gibran Rakabuming yang sekarang jadi Wapres itu pada pembukaan Kongres Projo yang ketiga. Dan yang hadir itu malah justru Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra. Dan yang menarik di situ jelas sekali bahwa Budi Ari menyatakan dia akan segera pindah ke Partai Gerindra dan ini kelihatannya gerbong dari Projo juga akan diajak. Nah, ini menarik ya karena Joko Widodo ini kan bukan hanya sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, tapi dia ini justru tokoh yang melahirkan jaringan relawan Projo. Ini merupakan relawan yang terbesar menjadi pendukungnya Joko Widodo dan dia itu tidak hadir dalam pembukaan Kongres Tiga Projo yang berlangsung di Jakarta, tepatnya di Hotel Sahid hari ini tanggal 1 November 2025. Padahal kan organisasi ini atau relawan ini selama satu dekade itu menjadi simbol loyalitas dan kekuatan politiknya Jokowi. Dan apalagi kalau kita lihat logonya kan jelas tuh ada wajah Jokowi di situ. Alasan resmi dari ajudannya, ya ini Komisaris Polisi Fitriansah ini dokter menyarankan akan Jokowi beristirahat, tidak banyak aktivitas di luar ruang. Tapi kan kemudian orang segera membanding-bandingkan dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Jokowi itu kan banyak sekali melakukan aktivitas, mulai terutama pada waktu Kongres PSI pada bulan Juli di Solo. Jokowi pada waktu itu bahkan memberikan semangat kepada kader PSI bahwa partai ini masih muda tapi jangan minder. Kalau bekerja keras PSI bisa menjadi partai besar di masa depan. Dia juga hadir dalam acara-acara ketika bertemu dengan para elit PSI, misalnya ketika ada acara di Bali dan sebagainya. Dengan rekam jejak itu alasan kesehatan terdengar kok kurang meyakinkan ya. Malah kemudian apa iya seperti itu. Sebab kan Jokowi ini memang masih aktif tampil di berbagai forum besar, termasuk pertemuan publik dan politik. Yang juga tidak kalah menariknya, seperti saya sebutkan tadi, Gibran Rakabuming. Ini wakil presiden sekaligus putra Jokowi juga tidak hadir. Mereka ini dua-duanya nggak hadir meskipun tidak diundang. Jokowi sih masih lumayan lah, karena dia kemudian mengirim video ucapan lah untuk kongres ini gitu. Tapi Jokowi tidak hadir secara fisik begitu. Nah, ketidakhadiran dua anak beranak, bapak dan anak ini sekaligus menimbulkan pertanyaan besar. Analisisnya itu sederhana saja. Bisa jadi Jokowi dan Gibran memilih absen bukan karena alasan medis, khususnya untuk Jokowi. Karena Gibran itu setidaknya kita belum tahu. Tadi jelas dalam acara yang pembukaan dia tidak hadir. Kita nggak tahu apakah kemudian nanti ada pengarahan-pengarahan dari Gibran dia hadir. Tapi kan yang paling penting itu justru pembukaan ini. Apakah karena Jokowi sudah membaca arah angin, ada perubahan politik di Projo, dia tahu Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi mulai mengalihkan dukungan secara pragmatis ini ke Prabowo. Ya, ini tentu saja kita bisa pahami misalnya agar perahu besar dari Projo itu tidak tenggelam bersama dia dan juga itu bersama dengan Jokowi yang sekarang berada di luar kekuasaan. Kalau kita perhatikan di barisan tamu kehormatan itu tadi yang hadir adalah justru Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra. Dia duduk bersama pengurus Projo dan ini tentu saja bisa dilihat sebagai mewakili partai dari Presiden Prabowo Subianto karena dia ketua harian ya. Dan ketika Jokowi dan Gibran tidak hadir, yang muncul justru urusan resmi Gerindra. Dan di forum itu Budi Ari mengucapkan dua pernyataan penting. Projo akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan dia juga memberi sinyal akan segera bergabung ke Gerindra. Dan kemudian juga dia menyatakan akan ikut membesarkan partainya Presiden Prabowo, sementara Jokowi memilih absen. Nah, jadi ya panggung Projo itu tadi sore itu dikuasai satu nama, Budi Aris Setiadi. Dan Budi Aris secara terbuka menyatakan di depan relawannya, Projo tidak akan menjadi partai politik, tapi kalau saya pribadi berpartai, teman-teman Projo pasti tahu kemana arahnya, kata dia begitu ya. Dan dia pun menambahkan secara eksplisit bahwa dia ingin bergabung ke Gerindra secepatnya. Projo ini adalah pelopor pendukung
Pak Prabowo Gibran. Karena itu kita berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kita percaya ini mandat rakyat. Kita ingin dukung, perkuat agar pemerintahan ini tidak gagal. Siap nggak? Kedua, kami menilai bahwa agenda politik Pak Presiden Prabowo ini harus kita dukung dan kita perkuat terus-menerus. Karena apa? Karena pikiran dan hati Pak Prabowo ini untuk rakyat. Seluruh program-program strategis pemerintahan ini harus kita kawal dengan baik. Dari mulai MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Rumah Rakyat, dan sebagainya. Yang pasti pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berpihak kepada rakyat sesuai dengan jati diri kita, cita-cita kita, nafas kita, setia di garis rakyat. Tentu saja puncaknya tadi dia menyatakan bahwa dia mengajak kader Projo, anggota Projo itu untuk membesarkan partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Supaya apa? Supaya nggak, kalau sekarang 13%, kalau 25%, 30% harusnya lebih efektif. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Tiga kalimat, tiga arah yang sama, Budi Ari ingin segera bergabung Gerindra, mengarahkan Projo untuk memperkuat kekuasaan Prabowo. Kemudian kehadiran Sumi Dasko Ahmad di Kongres, memperkuat tanda ini. Dan usai acara, Dasko tidak mau secara gamblang, dia cuma menyatakan, saya sudah ngobrol sama Budi Ari, tapi belum ada pembicaraan resmi soal Projo gabung ke Gerindra. Kalau nanti ada komunikasi resmi, tentu kami terbuka, kata Sumi Dasko Ahmad. Secara formal belum diputuskan, tapi secara politik langkahnya sudah terjadi ya. Ini Projo sedang bergeser ke orbit baru. Ya, ini orbit Prabowo, ini orbit yang mulai bersinar lebih terang ketimbang orbit yang lama. Dalam sesi kongres, Budi juga tadi menyatakan bahwa dia akan melakukan transformasi organisasi. Salah satunya mengubah logo supaya tidak terkesan kultus individu. Ya, kata dia ya kemungkinan bukan logo lagi Jokowi. Dia menghapus wajah Jokowi bukan berarti menghapus simbol lama Projo ya. Ini selama 10 tahun wajah itu adalah identitas sekaligus legitimasi. Nah, tapi tadi Budi Ari juga berkilah bahwa Projo itu bukan pro Jokowi seperti yang selama ini dipahami. Projo itu ya apa ya, kalau dalam bahasa Jawa ini dia menyebutnya tadi itu ya, bahwa ini Projo ini orang yang bekerja untuk mendukung pemerintahan atau apalah kira-kira tadi ya menyebutnya seperti itu ya. Nah, selama 10 tahun ini kan orang tahunya Projo itu ya pro Jokowi, dan saya kira nggak salah juga karena logonya tadi ya. Tapi sekarang dia menyatakan secara terbuka akan melepaskan diri dari politik personalistik itu, menempatkan dia dan gerbong Projo itu di orbitnya Joko Widodo, sekarang beralih ke orbitnya Prabowo. Kemudian dia juga menyatakan akan memperkuat partai. Jadi ini udah lengkap dia apanya, simbolnya dihapuskan dan strateginya memperkuat partainya Presiden Prabowo. Ini clear sebenarnya tanpa ngomong bahwa dia sudah check out ini sebenarnya berarti dari kubunya Jokowi dan kemudian dia login ke kubunya Prabowo gitu kalau anak sekarang nyebutnya ya, mudah-mudahan nggak saya salah ini ya. Inilah fase de-Jokowisasi Projo. Perubahan logo hanyalah tanda lahir dari perubahan ideologi politik yang lebih besar.
Mengapa itu terjadi dan bagaimana dampaknya? Ini sangat menarik kalau kita analisis karena terlihat sekali Jokowi ini dia menumpahkan semua perhatiannya kepada PSI dan tentu saja Kaisang, putra bontotnya yang sampai sekarang belum kebagian jabatan di pemerintahan. Kalau kakaknya yang tertua, Gibran kan sudah jadi wakil presiden, sementara kakak iparnya Bobi Nasution jadi gubernur Sumatera Utara. Sementara Kaisang sebenarnya inginnya pada pilkada kemarin dia mendapatkan posisi di pemerintahan, tapi kan kemudian gagal atau batal. Sekarang dia hanya dalam tanda petik menjadi ketua umum PSI yang sampai sekarang kan kita juga belum tahu bagaimana masa depannya. Yang jelas pada pemilu legislatif yang lalu ketika masih ada Jokowi menjadi presiden pun Kaisang sebagai ketua umum PSI itu ternyata tidak berhasil mendongkrak PSI dan itu masuk ke parlemen. Nah, sekarang ketika bapaknya sudah tidak lagi jadi presiden, walaupun sumber daya keuangannya masih cukup kuat, tapi apakah ini bisa mendongkrak PSI untuk masuk ke parlemen sehingga dengan begitu nantinya Kaisang itu bisa juga aktif di pemerintahan terutama setidaknya di parlemen karena partainya menjadi salah satu anggota parlemen kan itu. Yang jelas Jokowi ketika di Kongres PSI menyatakan bahwa PSI itu harus menjadi partai masa depan. Jangan takut bersuara, jangan ragu berinovasi. Jadi Jokowi memang terlihat dia lebih fokus membangun rumah baru, partai baru, dan generasi baru. Dan dia melepaskan relawan lama untuk beradaptasi di bawah kekuasaan, sementara dia sendiri fokus menumbuhkan kekuatan politik keluarga. Kita masih ingatkan, pada bulan Desember itu kan rencananya Projo itu akan melakukan kongres, melaksanakan kongres ketiga di Solo. Dan pada waktu itu sudah ada wacana Projo itu akan bermetamorfosa menjadi partai politik. Jadi partai politik Projo dan ketua umumnya itu seperti dikatakan siapa waktu itu bendahara umum dari Projo itu ya Joko Widodo direncanakan. Tapi kan kemudian rencana itu menguap dan seiring dengan kasus judol ya perlindungan judol yang dilakukan oleh sejumlah ASN di Kominfo saat masih Budi Ari yang memimpin. Dan nama Budi Ari itu kan disebut-sebut di persidangan ya. Jadi dia eh, ini merupakan fakta di persidangan bahwa dia mendapat jatah yang terbesar dalam soal judol itu. Dan Budi Ari tentu saja dia kalau seperti sekarang seperti ini dia dibiarkan sendirian berbahaya dong dengan nasibnya. Bagaimana nasibnya? Nasib dia sendiri sebagai pribadi kalau kemudian diseret-seret ke kasus judol dan yang dia tentu pikirkan lagi adalah gerbong besarnya Projo itu yang saya kira kenapa kemudian dia memutuskan ya Pak Jokowi sendiri kelihatannya sudah fokus untuk urusan keluarganya ya mau nggak mau dia harus mencari perlindungan itu ke Pak Prabowo. Jadi pilihan dari Budi Ari untuk menempuh jalan yang berbeda itu selain cepat tapi juga realistis. Karena dia sendiri menyatakan saya ingin bergabung ke Gerindra secepatnya. Projo akan memperkuat partai yang dipimpin Presiden Prabowo. Dengan dua kalimat itu arah politik Projo resmi berubah sesungguhnya ya. Dan kalau meskipun dia bahasanya minta izin gitu ya dan dia minta jangan protes kalau dia nanti berubah dia gabung ke Gerindra misalnya. Jadi ini posisinya jelas berubah dari relawan Jokowi menjadi mitra kekuasaan Prabowo atau bukan mitra lah, mitra terlampau keren ya, menjadi pendukung lah kekuasaan Prabowo dan bila Pak Prabowo hadir menutup kongres nantinya karena Pak Prabowo kan sekarang ini sedang ada di Korea Selatan menghadiri KTT APEC dan rencananya hari ini pulang. Dan kalau Pak Prabowo yang diundang untuk menutup kongres dan kemudian Pak Prabowo hadir setelah didahului oleh kehadiran Dasko, ya maka Projo itu bukan sekedar berlabuh tapi telah menjadi bagian dari kapal Gerindra. Karena itu menurut saya ini Kongres ketiga Projo menandai dua realitas. Jokowi dan Budi Ari kini menempuh jalan berbeda, tapi keduanya digerakkan oleh naluri yang sama, sama-sama bertahan. Jokowi tentu ingin membuat partai PSI besar dan dengan cara seperti itu dinastinya, dinasti politiknya masih tetap bertahan. Syukur-syukur kalau itu menjadi partai besar yang bisa menjadi bargaining politik. Sementara Budi Ari ya tentu dalam posisinya seperti sekarang dia tidak lagi berada di pemerintahan, dia sudah direshuffle sebagai Menteri Koperasi dan kemudian sampai sekarang tentu saja kasus judol itu perlindungan terhadap situs-situs judol sampai sekarang belum ada kejelasan, dia harus mencari tempat berlindung. Itu dari sisi Budi Ari. Di lain sisi tentu saja dia harus memikirkan gerbong besarnya tadi ya, gerbong besarnya Projo. Apa yang mereka kerjakan kalau mereka nanti sudah di luar pemerintahan sementara Jokowi sibuk dengan
keluarganya sendiri. Jadi ya kemudian langkah dari Budi Ari dengan sangat cepat kemudian dia memutuskan untuk bergabung ke Gerindra dan itu dekat dengan kekuasaan. Jadi setidaknya dia punya tempat untuk berlindung. Jadi ini dua jalur yang berlawanan tapi saling melengkapi sebenarnya ya. Jokowi membangun masa depan, Budi Ari itu menjaga keselamatannya masa kini. Lalu pertanyaan besarnya kalau Projo dan Budi Ari memilih Gerindra ketimbang PSI, apakah ini juga sinyal bahwa Prabowo mulai menjauh dari Joko Widodo? Nah, kan selama ini Pak Prabowo tampak akrab dengan Jokowi. Tapi politik selalu bergerak cepat. Kini Prabowo memperkuat partainya sendiri, sementara jaringan relawan Jokowi justru memilih bernaung di bawahnya. Mungkin disitulah letak paradoknya. Relawan Jokowi kini memperkuat Prabowo, sementara Jokowi memperkuat Kaisang. Dua orbit kekuasaan baru yang sama-sama lahir dari masa lalu. Jadi apa kesimpulan kita? Sementara ini ya, sambil menunggu besok kehadiran Pak Prabowo, meskipun sebenarnya itu tidak akan terlalu mengubah peta hari ini ya. Kongres ketiga Projo bukan sekedar pertemuan relawan, ini adalah upacara transisi kekuasaan. Budi Ari ini menjadi jembatan antara presiden dan mantan presiden, sementara Jokowi dan Prabowo pelan-pelan menegaskan jaraknya. Jika Prabowo nantinya besok itu hadir di penutupan Kongres, maka itu akan menjadi deklarasi resmi Projo resmi berpindah tuan, walaupun saya nggak yakin akan ada pernyataan secara terbuka dari Presiden Prabowo. Dan kalau Projo resmi berpindah tuan, jadi era politik Jokowi resmi berganti dengan eranya Prabowo. Dan kalau kemudian Projo saja yang relawan terbesar itu kemudian memutuskan berpindah tuan, saya kira ini akan pengaruhnya juga besar terhadap relawan-relawan Jokowi lain, tapi relawan yang kecil gitulah. Inilah wajah politik Indonesia pasca Jokowi. Tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, hanya kepentingan sekarang yang berganti wajah. Dan di tengah semua itu, Jokowi dan Budi Ari sama-sama sedang mencari jalan selamat masing-masing. Tentu dengan caranya sendiri-sendiri. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.